Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang munculnya partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Pada pembahasan sebelumnya, kita sempat membahas mengenai perbedaan sosial yang dilihat dari dua sisi, yaitu sisi yang pertama adalah sisi horizontal yang disebut dengan diferensiasi sosial, dan sisi vertikal yang disebut dengan stratifikasi sosial. Nah, diferensiasi sosial menghasilkan perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, profesi, dan lain sebagainya. Sementara itu, perbedaan secara vertikal atau stratifikasi sosial itu bisa dilihat dari perbedaan akibat dari kekayaan, pendidikan, keturunan, bahkan kehormatan ataupun juga kekuasaan. Nah, perbedaan-perbedaan sosial itu dapat menyebabkan munculnya partikularisme kelompok. Nah, apa itu partikularisme kelompok? Partikularisme kelompok itu adalah suatu sikap atau paham yang mana lebih mementingkan diri sendiri. Jadi, ketika ada perbedaan-perbedaan sosial di masyarakat, maka akan memunculkan kelompok-kelompok yang mana kelompok itu lebih mementingkan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Nah, partikularisme kelompok itu juga akan menonjolkan subjektivitas dan egoisitas di dalam kelompok tersebut, dan serta tidak sejalan dengan nilai dan norma sosial karena memilih menerapkan kriteria sendiri dalam bertindak. Nah, berikut ini adalah contoh sikap partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Yang pertama adalah primordialisme. Primordialisme dapat diartikan sebagai suatu paham atau sikap yang memegang teguh nilai-nilai dalam kelompoknya yang dibawa sejak lahir. Nah, nilai-nilai yang dibawa sejak lahir ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai adat, tradisi, kepercayaan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan suku bangsa atau suatu kelompok tertentu. Nah, primordialisme yang kuat itu membuat orang-orang yang menganut paham ini cenderung sulit untuk beradaptasi dan menerima nilai dan norma sosial yang berbeda dari kelompok lain, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika primordialisme ini mengakar kuat di masyarakat, ini akan sangat berpotensi menimbulkan konflik-konflik sosial di masyarakat. Nah, tetapi harus kita lihat sisi positifnya bahwa primordialisme ini akan menguatkan identitas kelompok tersebut. Walaupun dalam satu sisi yang lain tadi primordialisme dapat menyebabkan konflik ya antar kelompok yang berbeda. Nah, kenapa terjadi primordialisme? Karena biasanya ada suatu hal yang dianggap istimewa oleh si orang tersebut di dalam kelompok ya. Misalnya ada orang yang dia dilahirkan dari suku bangsa tertentu, dia menganut agama tertentu sejak lahir, maka ketika dia berpindah lingkungan, dia pun tetap akan mempertahankan identitas suku atau agamanya tersebut. Nah, orang-orang yang terlalu memegang teguh primordialismenya ini, maka dia bisa nantinya akan menyebabkan dia kesulitan untuk beradaptasi dengan nilai-nilai atau norma-norma yang baru dari kelompok lain, sehingga ini dapat diartikan sebagai suatu contoh dari sikap partikularisme kelompok. Lalu yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme bisa diartikan sebagai suatu paham yang memandang budaya miliknya lebih baik daripada budaya masyarakat lain. Nah, ini berkaitan dengan primordialisme tadi ya. Jadi ketika orang cenderung mempertahankan apa yang dibawa sejak lahir, maka dia akan memiliki kepercayaan atau memiliki keyakinan bahwa
kelompoknya, budayanya itu lebih baik daripada budaya dari masyarakat lain. Sehingga dia menggunakan parameter kebudayaannya untuk menilai kebudayaan dari masyarakat lain. Nah, hampir sama dengan primordialisme, etnosentrisme juga sangat berpotensi menyebabkan konflik antar kelompok. Dan lebih parahnya lagi, jika ini tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka akan menghambat proses integrasi sosial yang ada di masyarakat. Lalu yang ketiga adalah chauvinisme. Nah, chauvinisme ini bisa diartikan sebagai suatu paham yang mengagungkan bangsa atau negara sendiri dan memandang rendah bangsa atau negara lain. Ya, ini kalau dilihat dari sejarah sudah mulai ada sejak lama ya, sejak Perang Dunia, yang mana ketika itu bangsa-bangsa itu mengagungkan bahwa bangsanya sendiri atau negaranya sendiri itu paling hebat gitu. Sehingga chauvinisme ini bisa diartikan sebagai suatu istilahnya suatu kecintaan yang berlebihan terhadap negaranya sendiri. Nah, dampaknya ketika memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap negaranya sendiri, maka sangat berpotensi untuk bisa menindas bangsa lain, ya, merusak hubungan bilateral internasional, bahkan juga bisa merusak perdamaian antar negara. Nah, ini berkaitan dengan chauvinisme. Nah, contoh selanjutnya yaitu yang keempat adalah nepotisme. Nepotisme diartikan sebagai suatu paham yang mengutamakan kepentingan kerabat atau keluarga sendiri. Biasanya istilah nepotisme ini disandingkan dengan istilah lain yaitu kolusi dan korupsi ya. Atau biasanya akronimnya adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, nepotisme sendiri biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berada di dalam pemerintahan ya. Jadi misalnya ada orang tertentu yang dia memiliki jabatan atau kekuasaan. Nah, untuk mengisi kekosongan dari jabatan-jabatan yang lain, maka dia membawa sanak saudaranya. Nah, itu contoh dari nepotisme. Nah, tentu saja nepotisme ini dampaknya negatif ya, karena tidak memberikan kesempatan bagi orang lain yang mungkin secara kompetensinya lebih bagus, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah separatisme. Separatisme ini diartikan sebagai suatu paham yang bertujuan memisahkan diri dari daerah tempat tinggalnya. Bahkan ini tidak hanya daerah tempat tinggal ya, bisa memisahkan diri dari negara untuk menjadikan suatu negara yang berdaulat. Nah, biasanya separatisme ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan, kekecewaan terhadap kondisi sosial tertentu, atau mungkin berkaitan dengan diskriminasi yang membuat orang itu berusaha untuk memisahkan diri dengan tujuan mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Nah, tapi biasanya separatisme ini akan menimbulkan beberapa dampak ya. Di antaranya adalah akan terjadi kekacauan berupa konflik, lalu juga merusak integrasi antar daerah. Nah, di Indonesia sendiri sudah beberapa kali terdapat gerakan-gerakan separatis. Nah, ini tentu harus istilahnya ditindaklanjuti oleh pemerintah agar NKRI ini tetap bersatu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rasisme. Rasisme merupakan paham yang menganggap rendah perbedaan ciri fisik kelompok tertentu. Nah, jadi rasisme ini berkaitan dengan ciri fisik ya, atau ciri biologis. Di pembahasan sebelumnya sempat saya singgung bahwa ras di dunia ini kan ada 3 ras besar. Ada ras Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Nah, sejarah mengatakan bahwa tindakan rasis ini biasanya dialamatkan, ditujukan kepada
orang-orang tertentu yang memang dulunya itu adalah negara-negara yang terjajah. Nah, biasanya ras kulit putih terhadap ras kulit hitam. Nah, ini tindakan rasis. Nah, tentu saja tindakan rasis ini sudah tidak relevan dalam era sekarang ya, karena di mana-mana sekarang menganggap bahwa memang secara fisik walaupun berbeda tetapi dalam posisi di masyarakat sebenarnya adalah memiliki kesetaraan. Ya, jadi sudah tidak relevan lagi tentang tindakan rasisme ini. Walaupun memang faktanya di masyarakat masih sering sekali terjadi rasisme ya, yang tentu saja akan menimbulkan diskriminasi, kekerasan, pelecehan, dan dampak yang lebih luas yaitu tentu saja adalah disintegrasi sosial. Nah, terakhir, realitas kemajemukan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Nah, keberagaman ini hendaknya disikapi dengan toleransi agar menimbulkan dampak positif dalam kehidupan. Nah, keberagaman yang tidak disikapi secara positif dapat menyebabkan perpecahan dan konflik dalam kelompok masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak kita harus bisa membiasakan menghargai, menghormati perbedaan, memberikan toleransi kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, kita harus tanamkan sikap tersebut agar tercipta kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.